Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wattasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam, dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, dan jangan bercerai-berai. Quran surah Ali Imran ayat 102 sampai 103. Qolaidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalulah berkata yang baik dan benar. Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Qolaidan ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah atau sempurna, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh nyata bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Maka hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah dan ucapkan salam sebagai penghormatan kepada Rasulullah. Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebulan puna di bulan suci Ramadan, sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat terdahulu, agar kalian menjadi orang yang bertakwa, muttaqin. Allah jelaskan ini perintah berpuasa tersurat di Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Para pemirsa Kompas TV dimanapun antum atau anda berada, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah, karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga kita dapat bertemu atau bersua di acara yang menjadi kesayangan kita bersama, yaitu acara Mutiara Iman di Kompas TV, TV nasional yang independen dan terpercaya. Selawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah, Nabi besar Muhammad SAW, beserta para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para habaib, para ulama, serta para pengikut beliau yang senantiasa istiqomah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Rasulullah Muhammad SAW, sebagai Nabi yang penuh keteladanan, sehingga Allah abadikan di salah satu surat dan ayat di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada, pada kesempatan ini singkatlah saya menyampaikan tausiah dengan judul 4 hal pokok di bulan suci Ramadan.
Apa keempat hal pokok yang ada di bulan suci Ramadan? Yang pertama yaitu perintah berpuasa. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejarah mencatat sebelum turun surat dan ayat surah Al-Baqarah ayat 183 itu belum ada kewajiban melaksanakan puasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Jadi Rasulullah itu beserta umatnya di zaman itu berpuasa wajib pada 10 Muharram bersamaan dengan puasanya orang Yahudi. Cuma beda niat dan tujuannya. Orang Yahudi berpuasa di 10 Muharram itu dalam rangka mengenal Nabi Musa. Sedangkan Rasulullah dan pengikutnya berpuasa dalam rangka mendekatkan diri dan meningkatkan iman dan takwa atau imtak kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah turun ayat surah Al-Baqarah ayat 183 yang telah saya bacakan sebelumnya, yang turun di bulan Syaban, maka puasa 10 Muharram yang bersamaan dengan orang Yahudi yang statusnya wajib lalu berubah menjadi sunnah. Yang menjadi wajib adalah puasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan setelah turunnya surah Al-Baqarah ayat 183. Itu sejarah perintah berpuasa. Salah satu sasaran sentral kita berpuasa di bulan suci Ramadan adalah ingin mencapai derajat muttaqin. Derajat tertinggi bagi umat Islam. Kita lanjutkan tausiah setelah jeda berikut ini. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Tanggung-jawaban moral. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab moral. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal olah-olah menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Kompas TV, Rumah Pemilu. Para pemirsa Kompas TV, dimanapun antum atau anda berada, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sasaran sentral berpuasa adalah untuk mencapai derajat muttaqin, yaitu orang yang bertakwa. Apa itu orang bertakwa? Definisi operasional atau definisi yang mudah diamati dan diukur. Orang yang bertakwa adalah orang yang selalu melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Itulah yang dimaksud definisi operasional, yaitu definisi yang mudah dipahami, mudah diamati, dan mudah diukur. Dalam bahasa Inggrisnya measurable and observable. Measurable artinya mudah diukur, observable mudah diamati dan mudah dipahami. Pengertian takwa. Makanya status orang yang muttaqi, orang yang bertakwa, itu adalah status tertinggi sebagai umat Islam, orang yang Islam. Karena ada beberapa kedudukan atau tingkat-tingkat di bawahnya muttaqi. Ada mukminin, yaitu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada mukhlisin, ada muhsinin. Orang yang senang melakukan kebaikan itu muhsinin. Tapi yang tertinggi, level paling atas adalah
muttaqin. Inilah syarat-syarat sentral berpuasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan, menjadi orang bertakwa. Sebagian ulama juga kata takwa itu diterjemahkan dengan 3 makna. Takwa, tawadu, artinya rendah hati, tanya itu, kuinya itu adalah qanaah, merasa cukup. Wanya itu adalah wara'ah, yaitu sangat hati-hati terhadap yang sifatnya subhat. Tapi pada prinsipnya takwa itu adalah melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Itulah definisi operasional daripada takwa atau orang yang muttaqin. Hal yang kedua yang ada di bulan suci Ramadan dan tidak ada di bulan-bulan 11 bulan lainnya. Jadi perintah berpuasa sebulan penuh tadi tidak ada juga di 11 bulan lainnya. Tidak ada di Muharram, tidak ada di Zulkaidah, tidak ada di Jumadil Awal, tidak ada di Jumadil Akhir. Hanya ada di bulan suci Ramadan. Apa itu hal kedua? Yaitu turunnya Al-Quran, nuzul Quran. Ayat pertama turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ila akhir ayat. Itu turunnya di malam ke-17 Ramadan, makanya diperingati sebagai nuzulul Quran. Malam turunnya Al-Quran, khususnya ayat pertama. Ini tidak terjadi di bulan-bulan lainnya, di 11 bulan lainnya. Hanya terjadi di bulan suci Ramadan. Apa dasar hukumnya bahwa ayat pertama turun, Quran diturunkan ayat pertama turun di bulan suci Ramadan? Itu Allah jelaskan di surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unsila fihil Qur'ana hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Allah menurunkan kitab suci Al-Quran di bulan suci Ramadan yang menjadi petunjuk bagi orang bertakwa dan menjadi pembeda antara yang benar dengan yang batil. Jadi jelas dasar hukumnya Quran surah Al-Baqarah ayat 185 tentang turunnya Al-Quran. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sebabnya malam ke-17 Ramadan sering menjadi event atau menjadi malam peringatan nuzul Quran. Boleh memperingati Maulid, memperingati nuzul Quran, memperingati Isra dan Mi'raj, boleh. Sebagian ijtima ulama yang tidak boleh itu adalah merayakan. Jadi kata merayakan beda dengan memperingati. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu karena turunnya Al-Quran ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi ila akhir ayat, maka usahakan di bulan suci Ramadan banyak menggemakan suara-suara tilawatul Quran. Kalau perlu istilah saya, memasyarakatkan Al-Quran dan mengal-Qurankan masyarakat selama bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan imbasnya, dampaknya juga pada 11 bulan lainnya. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu memperingati nuzul Quran turunnya ayat pertama di malam ke-17 bulan suci Ramadan dibolehkan dalam agama, dan jika perlu dilengkapi dengan acara-acara lomba tilawatul Quran, musabaqah tilawatul Quran, baik untuk anak-anak usia dini, usia TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, demi menyamarakan nuzul Quran. Hal ketiga yang ada di bulan suci Ramadan yang tidak ada di 11 bulan lainnya, di bulan Muharram tidak ada, di bulan Zulkaidah tidak ada, di bulan Zulhijjah tidak ada, Jumadil Awal, Jumadil Akhir tidak ada, di bulan Muharram tidak ada. Apa itu yang hal ketiga? Yaitu turunnya Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Allah jelaskan di surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli am salamun hiyatta matla'il fajr
Kenapa satu malam Lailatul Qadar lebih mulia daripada 1000 bulan? 1000 bulan itu ekuivalen atau setara dengan 84 tahun 4 bulan kalau tidak salah. 84 tahun 4 bulan. Kok satu malam tapi lebih mulia daripada 1000 bulan? Karena pada malam itu turun malaikat-malaikat Allah termasuk malaikat Jibril melihat hamba-hamba Allah yang sujud melaksanakan sholat tarawih, ibadah puasa dan berbagai ibadah lainnya di bulan suci Ramadan. Dan sejahtera hingga terbit fajar. Jadi malaikat lain termasuk jenderanya malaikat, yaitu malaikat Jibril turun ke bumi pada saat itu. Makanya lebih mulia daripada 1000 bulan pada malam itu. Dan yang terakhir, hal keempat yang ada di bulan suci Ramadan tidak ada di 11 bulan lainnya, ialah perintah untuk berzakat. Kita lanjutkan tausiah atau kajian ini setelah jeda berikut ini. Penelusuran demi penelusuran dilakukan. Keuntungan ataupun uang modal utama dari para korban itu belum dikembalikan. Orang melihat fisiknya saja pasti menduga itu senjata api. Ketika disalahgunakan, jangan dianggap remeh. Menguak tabir polemik yang menimbulkan korban. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Saudara, massa buruh demo di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat. Dan kebakaran depo Pertamina Pelumpang Koja Jakarta Utara. Informasinya api. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Dan saudara, berikutnya kita akan pantau kondisi arus lalu lintas. Mari kita melihat CCTV di kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update Senin sampai Jumat pukul 3 sore live di Kompas TV. Kompas TV, Rumah Pemilu. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun antum atau Anda berada. Kita lanjutkan kajian tentang 4 hal pokok di bulan suci Ramadan. Hal pokok yang keempat yang tidak ada di 11 bulan lainnya ialah perintah mengeluarkan zakat. Muncul pertanyaan, apalagi dasar hukumnya Pak Ustaz? Perintah melaksanakan zakat itu di bulan suci Ramadan. Allah jelaskan di surah At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Apa artinya itu surah At-Taubah ayat 60? Para pemirsa yang budiman yang memiliki aplikasi HP di HP Smart atau HP Android, silakan buka At-Taubah ayat 60. Ada 8 golongan manusia yang berhak menerima zakat. Karena ini perintah zakat, mengeluarkan zakat hanya terjadi di bulan suci Ramadan, yang merupakan hal pokok yang keempat. Siapakah mereka-mereka yang berhak mengeluarkan zakat dari 8 golongan manusia itu? Innamas shadaqatu, sesungguhnya zakat, sedekah, infak dan sejenisnya. Lil fuqarai, orang-orang kufur. Orang yang tidak memiliki apa-apa, miskin papak. Nah, ini banyak terjadi, kita jumpai di Pulau Jawa, di kota-kota besar, di Surabaya, di Jogja, Bandung, Semarang, Jakarta lebih-lebih. Tidak punya rumah, tunawisma namanya. Hanya hidup di kolom-kolom jembatan, di bawah-bawah jembatan layang. Membuat rumah-rumah terbuat dari karton tebal di pinggir-pinggir rel kereta api. Ini yang dimaksud lil fuqarai. Kaum fakir, orang tidak memiliki apa-apa. Wal masakini, orang miskin. Dia punya penghasilan, dia punya harta tetapi tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarganya.
paginya makan, siangnya makan, malamnya tidak. Golongan kedua adalah miskin. Lil fuqarai wal amilina 'alaiha, amil zakat. Golongan ketiga yang berhak menerima zakat. Orang-orang yang mengurus zakat di masjid, yang terhimpun dalam UPZ, unit pengumpulan zakat, bagian dari struktur organisasi Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar, itu berhak juga menerima zakat, infak, sedekah. Golongan yang keempat yaitu wal mu'allafati, orang mu'allaf, orang yang baru masuk Islam, berhak juga menerima zakat di bulan suci Ramadan. Apalagi golongan yang berikutnya, wal gharimina, orang-orang yang punya utang, orang yang berutang, boleh menerima zakat, tidak mampu bayar utangnya. Orang yang budak sahaya, sekarang tidak ada lagi budak sahaya. Berikutnya adalah fisabilillah, orang-orang yang berjalan di jalan Allah, menuntut ilmu. Orang-orang Bima yang kuliah di Universitas Negeri Makassar, UNM, disingkat UNM, bukan UNEM, UNM, itu bisa melapor di Basnas untuk mendapatkan zakat. Karena termasuk fisabilillah, orang yang sedang menuntut ilmu. Dan yang terakhir adalah wabni sabil, orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Ada itu sekelompok saudara kita yang masuk dalam kelompok jamaah tablik, misalnya dari Kalimantan, keluar 40 hari. Lalu tidak bisa pulang lagi Kalimantan kan tidak biaya, berhak mendapatkan zakat. Infak sedekah, itu yang disebut wabni sabil, orang yang melakukan perjalanan jauh. Tidak ada lagi biaya pulang ke Gorontalo, Kalimantan, Sumatera. Karena ada program Jauhlah namanya, door to door menyampaikan dakwah. Saudara-saudara kita yang masuk kelompok atau grup jamaah tablik boleh mendapatkan zakat atau infak dan sedekah yang disalurkan menjelang Idul Fitri. Nah, jadi kesimpulannya, 4 hal pokok tadi yang setelah saya uraikan. Yang pertama perintah berpuasa, yang kedua turunnya ayat pertama Iqra bismi rabbikal ladzi ila akhir ayat, itu di malam ke-17 Ramadan. Yang ketiga malam Lailatul Qadar, dan yang keempat adalah perintah berzakat, hanya terjadi di bulan suci Ramadan. Tidak ada di 11 bulannya. Di bulan Muharram, Zulqa'dah, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Zulhijjah tidak ada. Di bulan Saban, di bulan Rajab tidak ada. Itulah sehingga bulan suci Ramadan dijuluki sebagai jenderalnya bulan dibanding dengan bulan-bulan lainnya. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu saya tambahkan sedikit. Ada 4 bulan haram atau bulan agung yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, surah At-Taubah ayat 36. Surah At-Taubah ayat 36. Bulan Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan Rajab. Ini termasuk bulan agung, bulan haram. Tapi bulan yang paling super mulia, super agung, jenderalnya bulan adalah bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan disebut juga bulannya umat Rasulullah Muhammad SAW. Bulan Saban disebut bulannya Rasulullah Muhammad SAW. Bulannya juga orang yang cinta membaca Al-Quran. Bulan Rajab, bulan miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bulan Saban disebut bulannya Rasulullah? Karena perintah salawat turun di bulan Saban. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu. Allah abadikan di surah Al-Ahzab ayat 56. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya, dan kepada jamaah sekalian. Dan semoga bernilai amal jariah. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.